Klub pensiun jadi pelatih. Manchester City resmi dihukum. Resmi, undian Liga Champions akan memakai komputer. Matthew Baker pilih setia bela timnas Indonesia. Sudah ketok palu, Shin Tae-yong tetap jadi pelatih timnas di Piala AFF 2024. Halo football lovers, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita seputar dunia sepak bola terbaru spesial untuk Anda. Kabar terbaru datang dari Manchester United. Dilansir dari Daily Mail, pemain baru Leny Yoro dipastikan absen hingga 3 bulan karena cedera. Pasca cedera di laga uji coba melawan Arsenal, Yoro terlihat menggunakan kruk dan kaki kirinya menggunakan sepatu bot pelindung. Yoro akan absen pada pertandingan tur pramusim terakhir MU melawan Liverpool di South Carolina pada akhir pekan. Tak hanya itu, Yoro juga akan absen setidaknya hingga bulan Oktober. Nasib apes juga dialami bek MU lainnya yakni Lisandro Martinez. Dilansir Sport Bible, akun media sosial bek asal Argentina itu baru-baru ini diretas. Peretas tersebut lalu memposting gambar Lionel Messi sedang memegang Ballon d'Or sambil mengenakan topeng yang diedit wajahnya. Dalam gambar tersebut, terdapat juga keterangan dalam bahasa Argentina, Lamento que me hayan robado la cuenta, yang artinya, saya minta maaf karena akun saya telah dicuri. Masih soal MU, dilansir The Sun, MU dikabarkan mengambil langkah kejutan untuk menampung Ben Chilwell dari Chelsea. Bek kiri The Blues tersebut posisinya terancam setelah Enzo Maresca tak memasukkannya dalam rencana klub musim ini. Potensi Chelsea melepas Chilwell yang semakin besar akan coba dimanfaatkan oleh Setan Merah. Ten Hag juga masih butuh bek kiri siap pakai sebagai pesaing Luke Shaw dan Tyrell Malacia yang sering keluar masuk meja perawatan. Tetangga MU, Manchester City resmi mendapatkan hukuman. Dilansir dari The Sun, The Citizen dijatuhi hukuman denda sebesar 2,9 juta pounds akibat melanggar aturan penundaan laga sebanyak 22 kali. Pihak Premier League resmi merilis hukuman tersebut dengan mengatakan bahwa City melakukan pelanggaran aturan tersebut selama 2 musim beruntun. Selama 2 musim tersebut, City menunda kick-off untuk memulai laga setelah turun minum yang melebihi batas waktu. Beralih ke kabar terbaru dari West Ham United. Dilansir dari Standard, The Hammers kini resmi menyetujui kesepakatan senilai 25 juta pounds dengan Leeds untuk memboyong Crysencio Summerville. Penyerang sayap asal Belanda itu akan menandatangani kontrak jangka panjang dengan West Ham. Summerville akan segera menjalani pemeriksaan medis di Inggris sebelum nantinya akan terbang ke Amerika Serikat menyusul rekan-rekannya yang sedang menjalani tur pramusim. Summerville musim lalu tampil mengesankan di Championship bersama Leeds dengan mencetak 21 gol dan 9 assist. Masih soal kabar transfer di sepak bola Inggris. Dilansir dari Goal, terungkap bahwa kesepakatan transfer Anthony Gordon ke Liverpool dan Joe Gomez ke Newcastle telah gagal pada Juni lalu. Awalnya, The Magpies menyetujui kepindahan Gordon senilai 75 juta pounds ke Liverpool dan mereka akan dapat gantinya yakni Joe Gomez. Kesepakatan tersebut dilakukan Newcastle guna menghindari aturan baru soal keuntungan dan keberlanjutan di Liga Inggris. Namun, Newcastle membatalkan pertukaran tersebut karena mereka telah memenuhi peraturan baru itu setelah melepas pemainnya yakni Yankuba Minte dan Elliot Anderson. Dari kabar Gordon yang gagal ke Liverpool, beralih ke kabar terbaru yang mengejutkan dari mantan pelatih Liverpool, Jurgen Klopp. Dilansir Sky Sport, Klopp mengisyaratkan bahwa karirnya menjadi seorang pelatih sepak bola telah berakhir. Sampai hari ini, itu saja yang saya bisa lakukan sebagai pelatih, kata Klopp saat diwawancarai pada Kongres Pelatih Internasional di Würzburg, Jerman. Klopp memang tidak menutup kemungkinan untuk kembali ke dunia sepak bola pada suatu saat nanti, tetapi bukan di bidang kepelatihan lagi. Sementara itu, kabar mengejutkan lain datang dari mantan asisten Ten Hag Steve McClaren. Dilansir dari The Sun, timnas Jamaika telah menunjuk Steve McClaren sebagai pelatih baru mereka. Mantan pelatih Middlesbrough itu akan menggantikan peran pelatih timnas Jamaika sebelumnya yakni Heimar Hallgrimsson. Federasi Sepak Bola Jamaika telah mengkonfirmasi penunjukan McClaren dalam pernyataan resmi. Sementara itu,
Presiden Federasi Sepak Bola Jamaika, Michael Ricketts, mengaku penunjukan McLaren adalah keputusan tepat. McLaren ditargetkan meloloskan Jamaika ke Piala Dunia 2026. Masih dari sepak bola Inggris, dilansir dari Daily Mail, kelanjutan rencana penjualan Ivan Toney musim ini sepertinya akan berakhir. Toney diprediksi akan bertahan lagi di Brentford karena pemain yang digadang-gadang menjadi penggantinya, Igor Thiago, mengalami cedera parah. Thiago diperkirakan akan absen hingga akhir tahun 2024 setelah menjalani operasi pada cedera lututnya. Pemain asal Brasil berusia 23 tahun itu mengalami cedera meniskus pasca laga uji coba melawan AFC Wimbledon. Dari Inggris terbang ke Spanyol. Dilansir Goal, pelatih Real Madrid Carlo Ancelotti baru-baru ini menepis rumor mengenai perselisihan antara Endrick dan Antonio Rudiger. Pasalnya, dalam sesi latihan Real Madrid di AS, Rudiger terlihat mendorong keras Endrick dengan bahunya. Ancelotti mengatakan bahwa kejadian itu hanyalah sambutan biasa yang diterima pemain baru dari sang senior. Allenatore Italia tersebut juga mengatakan bahwa nantinya pemain baru seperti Kylian Mbappe juga akan menerima perlakuan kasar serupa dari senior saat menghadiri sesi latihan pertamanya bersama Los Blancos. Beralih ke kabar soal Real Sociedad, dilansir dari Get Football News France, La Real tengah membidik gelandang PSG Carlos Soler. Soler disiapkan jika Michael Merino jadi hengkang ke Arsenal. Pihak Real Sociedad dikabarkan sudah melakukan pembicaraan lanjutan dengan PSG untuk memboyong Carlos Soler. Soler dikabarkan juga siap hengkang dan tengah berunding dengan La Real untuk mencapai kesepakatan pribadi. Kita bergeser ke sepak bola Italia. Dilansir dari Football Italia, top skor La Liga musim lalu, Artem Dovbyk telah resmi pindah ke Roma. Kesepakatan transfer Dovbyk dikabarkan bernilai 36 juta euro. Pemain timnas Ukraina itu akan segera terbang ke Roma bersama Direktur Olahraga Roma, Floren Ghisolfi, pada hari Kamis 1 Agustus 2024 sore. Di Roma, Dovbyk dijadwalkan akan menjalani pemeriksaan medis dan penandatanganan kontrak. Agen Dovbyk, Alex Lewandowski, jelang keberangkatan ke Roma juga telah memposting di akun medsosnya gambar jersey Giallorossi bernomor punggung 9 dan bernama punggung Artem. Sementara itu, ada kabar mengejutkan datang dari Angel Di Maria. Dilansir dari Goal, bintang timnas Argentina itu baru saja mengalami ancaman pembunuhan. Ceritanya, Di Maria tengah menjajaki kemungkinan untuk kembali ke Rosario, klub masa lalunya di Argentina. Di Maria bahkan sudah berunding dengan Presiden Rosario mengenai kemungkinan kepindahannya. Akan tetapi, ia langsung berubah pikiran setelah adanya ancaman pembunuhan dari sekelompok orang terhadap Di Maria dan keluarganya. Serangkaian ancaman mengerikan tersebut salah satunya adalah kepala babi dan peluru yang disiapkan jika ia pulang ke Rosario. Dari Di Maria beralih ke kabar terbaru soal Liga Champions musim 2024-2025. Dilansir dari The Sun, UEFA akhirnya telah resmi menetapkan bahwa drawing Liga Champions 2024-2025 akan menggunakan bantuan komputer. Menurut UEFA, drawing dengan format baru tersebut akan dilaksanakan tanggal 29 Agustus 2024. UEFA merasa ribet jika masih menggunakan cara manual. Selain nantinya akan memilihkan lawan secara acak, komputer juga sekaligus akan menentukan jadwal pertandingannya. Bergeser ke kabar sepak bola nasional. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali telah memastikan bahwa Shin Taeyong akan tetap melatih timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Hal itu disampaikan Zainuddin saat menghadiri malam apresiasi timnas U19 Indonesia di Jakarta. Keputusan Shin Taeyong tetap melatih timnas Indonesia di Piala AFF 2024 sesuai hasil rapat Exco PSSI. Menurutnya, STY juga sudah tahu bahwa ia akan mendapatkan tugas ganda dari PSSI pada bulan November nanti. Ketua Badan Tim Nasional atau BTN, Sumarji, juga membenarkan hal tersebut. Sumarji juga menyebutkan bahwa pemain U23 yang nantinya akan turun di Piala AFF 2024, pemain senior tetap fokus di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Setelah selesai diumumkan sebagai kiper baru Chelsea, Philip Jorgensen langsung berlatih bersama rekan-rekannya di Amerika Serikat. Dari cuitan wartawan Give Me Sport Ben Jacobs, Jorgensen bersama kiper lainnya seperti Robert Sanchez tengah melakukan latihan khusus dengan tim pelatih kiper.
Jorgensen terlihat melakukan beberapa penyelamatan dan juga aksi build-up-nya yang disukai oleh Enzo Maresca. Mantan kiper Villarreal tersebut diprediksi akan jadi pesaing serius bagi Robert Sanchez. Sementara itu ada kabar terbaru dari Brighton. Dilansir Give Me Sport, The Seagulls segera dapatkan pemain dari Inter Miami, yakni Diego Gomez. Kesepakatan transfer sudah dituntaskan kedua klub. Nilainya berkisar 17 juta euro. Namun pemain timnas Paraguay yang sedang berlaga di Olimpiade Paris 2024 ini masih akan menyelesaikan musimnya di MLS hingga bulan Desember. Pemain sayap 21 tahun tersebut direkrut langsung atas kehendak pelatih baru Brighton, Fabian Harzler. Dari Inggris beralih ke Italia, dilansir dari One Football, striker AS Roma asal Inggris Tammy Abraham telah menolak tawaran yang diajukan dua klub Liga Inggris, yakni West Ham United dan Everton. Kedua klub tersebut padahal sedang butuh amunisi baru di posisi striker. Abraham baru pindah lagi ke Inggris karena ia masih mau tinggal di Italia. Kabarnya kini Abraham masih menunggu tawaran dari AC Milan. Meski sudah dapatkan Morata, namun Abraham adalah salah satu striker yang dipilih sendiri oleh pelatih Milan, Paulo Fonseca. Beralih ke klub ibu kota Lazio, striker Barcelona yang santer dikabarkan akan direkrut Al Hilal, Vitor Roque, dikabarkan segera dibajak oleh Lazio. Presiden Lazio Claudio Lotito kabarnya sudah menyiapkan tawaran tunai sebesar 20 juta euro untuk langsung memboyong Roque. Barca yang tak mau menerima tawaran pinjaman dikabarkan akan bersedia menerima proposal dari Lazio tersebut. Jika tawaran diterima, Vitor Roque akan jadi rekrutan ke-6 Biancoceleste musim ini. Masih dari Italia, dilansir dari Calcio Mercato, ada rencana menarik dari Napoli dan Juventus untuk menukar Federico Chiesa dengan Giacomo Raspadori. Chiesa yang belum sepakat dengan Spurs direncanakan akan pindah ke skuad Conte musim depan. Chiesa diyakini bisa masuk dalam skema Conte di sayap kanan. Sementara itu sebagai alat tukar, Juventus di bawah Thiago Motta sedang menginginkan Raspadori. Striker tersebut diminati Motta untuk jadi pendamping Vlahovic. Opsi pertukaran kabarnya akan jadi win-win solution kedua klub. Bergeser ke sepak bola Spanyol, dilansir Football Espana, setelah permintaannya membeli bek tak dipenuhi manajemen Al Real, Ancelotti akhirnya ngomong ke publik bahwa Real Madrid telah resmi menghentikan pembelian pemain musim ini. Hal tersebut dikatakan Ancelotti di sela-sela jumpa pers tur pramusim di AS. Menurut Ancelotti, klub sudah yakin dan siap untuk berjuang mengarungi musim 2024-25 dengan skuad yang ada sekarang. Klub La Liga lainnya, Sevilla, telah menjalin kerjasama dengan Liga Sepak Bola Nigeria atau NPFL. Kerjasama yang dilakukan adalah untuk berkolaborasi dalam hal pengembangan pelatih dan pemain muda di klub Liga Nigeria. Bagi Sevilla, kesepakatan ini merupakan bagian dari bisnis mereka mengembangkan basis penggemarnya di seluruh dunia, khususnya Nigeria. Ketua Liga Sepak Bola Nigeria, Benga Alec Beleye, dikabarkan sedang berada di Spanyol untuk berkonsultasi langsung dengan Presiden Sevilla, Jose Maria del Nido. Beralih ke kabar soal Mikel Merino. Dilansir dari Football Espana, Real Sociedad sebagai klub pemilik Mikel Merino masih bersikap diam terhadap tawaran yang terus dilayangkan oleh Arsenal. Presiden Real Sociedad, Joaquin Aperribe, mengkonfirmasi bahwa Real Sociedad akan bernegosiasi dengan sebuah klub jika Mikel Merino sendiri yang meminta. Menurut Aperribe, sampai sekarang Merino juga masih diam dan belum berminat kepada tawaran tersebut. Dari berita sepak bola Eropa, kini kembali ke berita sepak bola nasional. Pemain timnas Indonesia U16 keturunan Australia, Matthew Baker, mendadak dipanggil timnas Australia U17 asuhan Brad Maloney untuk jalani laga uji coba di bulan Agustus. Padahal bek kiri tersebut sudah tampil bersama timnas Indonesia U16 di Piala AFF U16 2024 lalu. Meski tak ada aturan yang menghadang Baker untuk pindah timnas, kabar heboh tersebut langsung direspon oleh sang pemain. Sang pemain pun mengunggah fotonya dengan berbalut bendera Indonesia. Netizen tanah air menganggap bahwa Baker masih setia berseragam Indonesia. Berkaitan dengan pemanggilan Baker ke timnas Australia U17, pelatih timnas Indonesia U16 Nova Arianto langsung merencanakan pertemuan dengan sang pemain dan pihak keluarganya. Publik tanah air diminta menunggu hasilnya, namun Coach Nova optimis Baker masih akan membela Indonesia. Baker juga tengah dipersiapkan untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia U17 2024 yang akan berlangsung pada bulan Oktober mendatang.